Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan pertemuan kita kali ini dengan pertumbuhan dan perkembangan embrio di dalam rahim orang tuanya. Mari kita simak bersama-sama. Pertumbuhan dan perkembangan embrio. Jadi anak-anak bisa lihat di sini berapa yang hari, berapa bulan ada di dalam perut orang tuanya, kita akan bicarakan pada hari ini. Pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang pertama, hasil pembuahan ovum oleh sperma yang disebut dengan zigot. Kemudian zigot itu terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Selama pergerakan menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Kemudian perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus. Pada hari ke-7, embrio menempel pada dinding rahim. Ya, ini ya, menempel pada dinding rahim. Kemudian, nah ini, proses pembuahan yang terjadi di saluran telur ini kan, ada ovum, inti ovum, kemudian di sini sperma ini yang akan masuk adalah kepalanya saja, kepala sperma yang akan masuk, kemudian akan bertemu dengan inti ovum dan terjadi pembuahan. Jika satu sperma sudah masuk, maka yang lainnya tidak bisa masuk karena membran ini akan tertutup. Ya, membran selnya akan tertutup. Oke. Nah, ini perkembangan zigot menjadi embrio nih. Pertama tadi kan di ovarium ini, di ovarium tadi sel telur yang sudah masak itu siap untuk dibuahi. Kemudian terjadi ovulasi, ini pelepasan sel telur di ovum. Nah, di sini terjadi fertilisasi pembuahan. Sel telur akan bertemu dengan inti sperma dengan inti ovum di sini. Hanya satu saja yang ketemu. Kemudian membelah menjadi zigot, zigot membelah menjadi 2 sel, 8 sel, hari ke-7 tadi menjadi embrio menempel di dinding rahim. Nih, ya. Embrio menempel pada dinding uterus. Itu prosesnya bagaimana terbentuknya embrio atau janin yang ada di dalam perut orang tuanya. Nah, ini kalau anak-anak lihat, oke, perhatikan animasi berikut. Nah, ketika sudah ketemu, maka terjadi satu sperma akan menempel ke dinding rahim. Oke, ya, coba perhatikan sekali lagi. Jadi ini sperma, ini sudah matang, kemudian sperma masuk berlomba-lomba lewat tuba Fallopi, ketemulah sama sel telur. Nah, yang hanya bisa menang adalah hanya satu inti sel sperma. Sekarang akhirnya dia menempel pada dinding rahim. Ya. Jadi hanya satu yang menang gitu. Jadi anak-anak adalah pemenangnya. Ketika kita sudah lahir di muka bumi ini, kita adalah pemenangnya. Oke. Ya. Nah, berikutnya, setelah hari ke-12, lapisan luar ektodermis dan lapisan dalam endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut mesodermis. Nah, ini proses perkembangan embrio setelah menempel di dinding uterus sampai terbentuk lapisan embrio pada hari ke-7, ke-9, dan ke-16. Nah, ini. Jadi dari sini, oke, terus ke sini,
tetap di sini ada ektodermis, mesodermis, endodermis. Kemudian anak-anak lihat ada amnion, ini satu cairan ya, nanti anak-anak lihat cairan amnion atau air ketuban yang melindungi tubuh tadi sehingga tidak terkena benturan, memberikan nutrisi, memberikan vitamin, itu juga dari cairan tersebut. Kemudian pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, maka embrio dikenal sebagai janin atau fetus. Janin ya. Nah, ini karena semuanya sudah terbentuk, ini dikelilingi oleh cairan amnion. Ini plasentanya terbentuk, kantong kuning telur, ada cairan amnion. Anak-anak mau bagaimanapun berdiri di sini, tangannya bergerak-gerak di dalam perut, itu tidak masalah. Karena seperti anak-anak ibaratnya anak-anak tahu balon. Nah, balon yang diisi air, di dalamnya dikasih suatu benda, itu kalau balonnya bergoyang ke kiri, ada airnya kan ikut ke kiri, ikut ke kanan, seperti itu ya. Di anak-anak ada di rahim orang tuanya selama berapa? 9 bulan 10 hari. Nah, ini perkembangan janin. Coba dilihat. Nah, di sini juga ada perkembangannya dari 1 mili, 2 mili. Ya, ini awal-awalnya anak-anak seperti inilah kalian di dalam perut orang tua kalian itu. Ya. Makanya selalu bersyukur, anak-anak jangan pernah berani sama orang tuanya. Karena apa? Karena seperti inilah kalian berada di perut ibu kalian, ya. Jadi pahamlah sekarang itu. Jangan sampai meneteskan air mata karena tingkah laku anak-anak, tapi teteskan air mata bahagia untuk orang tua kalian itu ketika anak-anak mendapatkan hal-hal yang sangat menyenangkan untuk orang tuanya. Ya. Oke, ini ada hari berapa? 28 hari, 32 hari, 15 hari. Ini semua kelihatan. Ya, 19, 20, 21 sampai sekian. Ini perkembangannya. Jadi semua perkembangan bersyukur anak-anak udah kelihatan nih. 56 hari itu sudah kelihatan tangannya semua sudah mulai terbentuk, tetapi kepalanya masih belum sempurna ya, gitu seperti itu. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Salam sukses dan sampai jumpa. Nah, ini ketika anak-anak bayi itu hanya terbaring seperti ini, tidak bisa melakukan apa-apa tanpa dibantu oleh orang tuanya. Nah, sekarang udah besar, anak-anak sudah bisa melakukan sendiri, maka jangan pernah berani sama orang tuanya. Inilah kata-kata orang tua. Terkadang engkau tidak menyadari betapa besarnya rasa sayang orang tuamu terhadapmu sampai engkau sendiri menjadi orang tua bagi anakmu. Jadi orang tua itu sayang banget kepada kalian sehingga apapun akan dilakukan untuk kebaikan kalian semua, ya. Itu aja yang ingin Ibu sampaikan. Sayangi orang tua kalian. Semoga selalu sukses. Baik, sampai di sini anak-anak perjumpaan kita. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.